proses mengubah makanan dan menyerap sari makanan yang berupa nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Sistem pencernaan juga akan memecah molekul-molekul makanan yang kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan bantuan enzim sehingga mudah dicerna oleh tubuh. Proses pencernaan merupakan suatu proses yang melibatkan organ-organ pencernaan dan kelenjar-kelenjar pencernaan. Berdasarkan prosesnya, pencernaan itu terbagi atas dua. Yang pertama mekanis sama kimiawi. Kalau mekanis itu pengunyahan oleh gigi dengan dibantu oleh lidah serta peremasan yang terjadi di lambung. Yang kedua, proses kimiawi itu peralutan pemecahan makanan oleh enzim-enzim pencernaan dengan mengubah makanan yang bermolekul besar menjadi molekul yang berukuran kecil. Makanan mengalami proses pencernaan sejak makanan berada di dalam mulut hingga proses pengeluaran sisa-sisa makanan. Adapun proses pencernaan makanan meliputi hal-hal berikut ini. Yang pertama, ingesti, pemasukan makanan ke dalam tubuh melalui mulut. Selanjutnya, mastikasi, proses mengunyah makanan oleh gigi. Deglutisi, proses menelan makanan dari tenggorokan. Digesti, pengubahan makanan menjadi molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim yang terdapat pada lambung kita. Kalau absorpsi, proses penyerapan yang terjadi di usus halus kita. Selanjutnya, defekasi, pengeluaran sisa makanan yang sudah tidak berguna oleh tubuh kita melalui anus. Sistem pencernaan makanan pada manusia terdiri dari beberapa organ. Yang pertama, mulut, rongga mulut, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Kalau saluran pencernaan itu ada alat pencernaan yang dilalui oleh makanan, yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, dan usus besar, dan anus. Kalau kelenjar pencernaan, alat pencernaan yang menghasilkan getah pencernaan seperti ginjal muda, ginjal lambung, hati, dan pankreas. Organ dalam saluran pencernaan yaitu yang pertama itu mulut. Mulut itu merupakan pintu gerbang dari sistem pencernaan makanan karena menjadi pintu utama ketika makanan masuk. Berfungsi untuk mengunyah makanan jadi lebih halus agar lebih mudah ditelan. Itu adalah fungsi dari pintu tersebut masuk dalam mulut. Selanjutnya, makanan pada mulut akan mengalami proses pencernaan secara kimia dan mekanik. Organ yang membantu proses pencernaan dalam mulut seperti lidah, gigi, dan kelenjar air liur. Yang kedua adalah kerongkongan. Kerongkongan berperan dalam mengantarkan makanan yang sudah ditelan untuk melalui proses selanjutnya dalam lambung. Untuk mendorong makanan ke lambung disebut dengan peristaltik. Terdapat pada ujung kerongkongan berupa cicit otot yang mengatur jalannya makanan masuk ke lambung dan menyusun secara teratur untuk mencegah makanan kembali ke kerongkongan. Yang ketiga adalah lambung. Lambung atau ventriculus mempunyai bentuk seperti kantong yang menggelembung dan berada pada bagian ujung perut. Mempunyai tiga fungsi. Yang pertama, tempat menyimpan makanan sementara sebelum disalurkan ke organ. Selanjutnya, memecah dan mengaduk makanan dengan mekanisme gerak peristaltik. Ketiga, mencerna dan menghancurkan makanan dengan bantuan enzim dalam lambung. Hanya beberapa zat seperti air yang mudah diserap langsung oleh lambung, seperti air, alkohol, dan lain-lain. Zat-zat makanan lainnya harus melalui mekanisme pencernaan dalam lambung. Yang keempat ada usus halus, berbentuk tabung tipis yang panjangnya sampai 10 meter, selang yang digulung.
di mana permukaan bagian dalamnya penuh dengan tonjolan dan lipatan. Hasil makanan dari lambung tersebut berbentuk semi padat atau saiki yang kemudian dilepaskan secara sedikit demi sedikit melalui otot pyloric sphincter. Bagian pertama dari usus halus disebut dengan duodenum atau usus 12 jari. Tiga bagian utama dari usus halus yang pertama itu duodenum atau usus 12 jari berperan dalam proses pencernaan makanan secara kimiawi dengan bantuan getah empedu dan getah pankreas. Usus jejunum atau usus kosong berperan untuk membantu proses pencernaan makanan secara kimiawi melalui enzim-enzim yang dihasilkan oleh inti-inti seperti sakaridase atau seperti mantase, peptidase, serta sucrase, aminopeptidase, peptidase, serta enterokinase. Yang terakhir ada ileo atau akhir usus halus. Itu tuh bertugas dalam menyelesaikan proses penyerapan nutrisi dan menyerap asam empedu untuk dapat didaur ulang kembali. Yang kelima ada usus besar. Usus besar itu berbentuk seperti buku berbalik yang panjangnya sampai 5-6 meter. Terdapat 3 bagian utamanya dalam usus besar ini. Yang pertama, septum, berbentuk seperti kantong yang berfungsi menyerap nutrisi yang tidak dapat diserap oleh usus halus. Yang kedua, kolon adalah bagian terpanjang dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat cairan dan garam yang diserap. Tiga, rektum adalah bagian akhir dari usus besar, terhubung langsung ke anus hingga bagian ini berfungsi untuk tempat menyimpan media sebelum masuk ke dalam usus halus. Sebelum masuk ke anus. Fungsi utama dari usus halus itu adalah membuang air dan garam yang tidak dapat dicerna, membentuk limbah padatan yang dapat dikeluarkan. Yang terakhir atau yang keenam ada anus. Anus itu berfungsi untuk proses defekasi, feses, dan menyambung keluarnya fases. Defekasi adalah proses membuang kotoran sisa pencernaan dalam bentuk feses. Hasil akhir dari sistem pencernaan makanan berupa fases atau kotoran. Kalau dalam gizi, pencernaan merupakan proses pencernaan dimulai dengan cara mengunyah, menelan, dan mendorong makanan keluar ke saluran pencernaan. Makanan harus dipecah menjadi molekul yang kecil untuk masuk ke sel-sel tubuh. Secara keseluruhan, sistem pencernaan melakukan 6 proses dasar. Yang pertama, ingestión, merupakan mengambil makanan ke dalam mulut. Yang kedua, secretion, pelepasan air, asam, ber, dan enzim ke dalam lumen saluran Ketiga adalah mixing and propulsion, mencampur dan memindahkan makanan melalui saluran pencernaan. Propagation, proses mekanik dengan
kolik sampai pada infeksi susu. Cara mencegahnya atau cara mengatasi adalah makanlah makanan yang bergizi atau yang seimbang, menjaga kebersihan ketika mau makan, ataupun makanan yang kita makan tersebut sudah bersih. Yang ketiga, menghindari makanan yang terlalu panas dan dingin. Jadi kita makan yang sedang-sedang saja. Yang keempat ada mencuci tangan sebelum makan, karena mencuci tangan itu wajib